Siap, gerak. Belum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat, Pak. Di kelas ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa saja? Nafianda. Satu orang. Amin. Oh, ada yang lupa juga. Baik, semoga yang sakit disehatkan. Amin. Semoga yang hadir dicerdaskan. Amin. Semoga yang alfadilah. Amin. Sudah makan apa nih? Oke, baik, untuk kali ini kita masuk ajaran baru ya, atau pembelajaran baru ya dari kemarin yang sudah kita pelajari ya, dari desain grafis atau Siskom ya. Di sini kita dapat materi baru, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Jadi untuk ini nanti endingnya kita bakalan gabungin seluruh pembelajaran kita ini jadi satu hingga menghasilkan suatu karya. Baik, untuk materi kita pada hari ini yang berjudul itu pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi AI. Sebenarnya ini sudah kita lakukan sejak lama ya. Semenjak kalian menggunakan AI di Meta, itu kalian sudah pakai ya. Sayangnya kita nggak tahu nih arahnya kemana ya kan? Nah, jadi di sini kita akan bahas sekilas sedikit ya. Nah, oke. Untuk yang pertama, ya, silakan Anda buka terlebih dahulu yang jenis AI-nya. Silakan diklik. Ya, jenis-jenis AI. Oke. Yang pertama di sini, apa itu kecerdasan artifisial? Ya. AI itu artificial intelligence, sedangkan kecerdasan AI itu ya bahasa Indonesianya, ya. Oke. Jadi di sini AI adalah simulasi kecerdasan manusia ya, yang diprogram ke dalam mesin komputer. Ingat, simulasi kecerdasan manusia. Berarti yang cerdas siapa? Manusia. Ya. Sayangnya manusia ya punya penyakit, yaitu lupa. Lupanya kenapa? Karena mau baca berulang kali ya. Nah, jadi kalau kalian nggak mau lupa, silakan belajar dan mencoba baca berulang kali. Pas sudah habis ngebaca ngapain, Pak? Coba ditulis langsung tanpa membaca. Paham? Oke. Jadi di sini untuk AI adalah simulasi kecerdasan manusia yang diprogram ke dalam komputer. Ingat, medianya adalah komputer. Jadi kalau nggak ada komputer kayak mana, Pak? Ya AI nggak bisa dipakai. Karena apa? Di sini ya, ini bukan tentang robot fisik. Tahu robot fisik? Contoh kayak mainan-mainan yang sudah dijual, atau sekarang tuh ada tuh dari polisi yang beli robot ya dari Cina, harganya berapa tuh? 30 lumayan ya, miliaran ya. Nah, kita ya kalau ibaratkan mau bekerja di luar, minimal harus buat seperti mana? Sama. Nah, itulah AI yang sudah ditanamkan ke dalam mesin sehingga mesinnya bisa gerak. Ya. Nah, tapi AI ini ya bukan bentuk robotnya, melainkan softwarenya. Ya, softwarenya kayak mana, Pak? Ini yang kalian buka sekarang ini, ya.
Bahkan modul ini juga hasil dari gederet dari AI. Ya. Makanya kita kemarin kan bukanya Gemini AI, ya kan? ChatGPT. Itu semua adalah software yang di-upload ke dalam server cloud sehingga bisa diakses ke kita semua secara free. Harusnya dibayar nggak sih? Bayar? Wah iya. Cuman kok bisa dipakai gratis? Nah, kuncinya ada satu. Mereka lagi mengembangkan AI. Semakin mereka mengembangkan, mereka bakal ngasih free. Free itu apa? Kita kan ngasih kosakata kan bahasa sehari-hari kan. Nah, AI itu belajar dari bahasa sehari-hari. Semakin Anda ngasih prompt, perintah, AI bakal belajar terus. Software itu bakalan ngasih algoritma yang lebih bagus lagi, sehingga hasilnya bisa sampai menghasilin apa yang kita mau. Bayangkan, AI sudah bisa pola pikirnya kayak manusia, full tanpa error sama sekali. Apakah ada manusia yang akan dipekerjakan lagi? Ya ada. Perusahaan besar mana mau? Ya, perusahaan nggak mau lagi. Contoh nih, kayak ya, ini kan ada nih robot bentuk fisik, robot fisik. Tangan robot untuk ngelas. Di pabrik mobil itu kan ngelasnya bukan manusia lagi, robot kan? Nah, manusianya kemana? Nah, manusianya untuk mengecek, ya. Jadi setelah hasil las selesai, manusia yang quality controlnya dicek, ya. Apakah sudah benar ngelasnya atau belum? Kalau belum berarti diulang lagi kan? Nah, tapi ngelas itu kan butuh keahlian khusus, tidak boleh salah sama sekali. Nah, makanya dikasih ke robot. Nah, manusianya hanya kerja untuk mengecek doang. Apakah kalian sudah siap untuk mengecek doang? Nah, apakah sudah ada linknya? Belum. Nah, makanya belajar. Oke? Ya. Kita lanjut. Nah, di sini AI ada banyak macamnya. Nah, ini Bapak Ratu jadi 3 saja. Ya. Pertama ada generatif AI atau AI dalam bentuk pembangkit. Ya. Ini yang sering kita pakai. Tanpa kalian sadari, kalian sedang membangkitkan AI sekarang. AI itu sedang belajar. Kalian kasih perintah apapun pasti dijawab. Karena apa? Dia lagi belajar gitu. Jadi jangan terlena. Kalau ibaratkan kalian nanti dimudahkan. Tunjukkan saya jalan pencarian perkalian ini. Dicarikan sama dia. Dia lagi belajar. Oh, ternyata bayangkan coba. Nanti kalau AI bisa mengukur kecerdasan otak manusia. Jadi kalian berubah. Nah, ingat di AI juga ada batasan. Mereka hanya program, ya. Oke. Jadi di sini AI yang bisa menciptakan sesuatu yang baru seperti teks, gambar, musik, bahkan video. Ya. Nah, ini yang sering kita pakai dari semester awal kemarin. Contohnya apa? Untuk di teks, kalian bisa pakai ChatGPT, Google Gemini, ya, membuat artikel, email atau kode. Jadi untuk teks sebenarnya kalian Gemini ini yang aku pakai kemarin itu untuk teks. Tapi sekarang karena lagi booming-boomingnya buat gambar ini tuh macam, Gemini upgrade. Dibuatnya ada nano banana, ya, untuk AI-nya ditanamkan di sini sehingga dia bisa ngederek menghasilkan gambar. Sedangkan gambar sebenarnya itu pakai ini. Websitenya namanya Midjourney, ya. Cuman sayang Midjourney ini sudah Bapak cek tadi itu tidak free alias ya. Dulu pas pertama kali Bapak belajar sekarang tahun kemarin itu masih free. Berarti kan ketika di AI sudah mahir, sudah bagus, pasti bayar ya kan? Nah, terus ada lagi Dell E3. Nah, Dell E3 ini bisa kalian temuin nanti di Google Gemini. Itu nama AI-nya. Jadi Google Gemini itu bahasanya website-nya. Jadi nah, di sini untuk membuat gambar dari teks. Jadi semua prompt yang kalian masukin itu bakalan jadi. Ya. Oke, terus ada audio dan musik. Nah, ini sayangnya kita belum nyentuh ke sini nih. Ya, ini proyek kita ibaratkan dalam mapel desain grafis nanti bakal Bapak ajarin. Jadi nanti ketika kalian ada tanding-tanding di sekolah, ya kan itu kan pakai aransemen tuh. Kalian bisa buat sendiri. Bisa buat lagu sendiri, aransemen sendiri sehingga kalian lebih mudah dalam berekspresi. Oke. Terus ada lagi predictive
AI atau AI prediktif ya, menganalisa data, memprediksi hasil di masa depan. Sekarang nggak butuh orang pintar, butuhnya cuma AI. Aku ramal kita bakal ketemu di kantin, nah kayak gitu ya. Gunanya apa ini Pak? Nah ini ada banyaknya. Nah kalau pakai AI, tolong lihat capuknya. Capuk kita di dunia pendidikan, ya kan? Kalau kalian kerja di luar, contohnya ibaratkan penjualan, nah itu maksudnya ke e-commerce, ya. Itu penjualan, contoh kayak Shopee. Shopee itu, ya, kalau kalian like atau kalian masukkan ke keranjang kuning, ya, contoh di jaket, kalian masukkan keranjang kuning. Ketika kalian close terus kalian buka lagi, yang keluar pasti jaket semua. Benar? Itu ada AI-nya. Bahkan lebih parah apa lagi? Kalian pakai buka Shopee itu pakai akun Facebook atau pakai akun Instagram contohnya, atau pakai akun TikTok. Itu nanti ketika kalian buka Instagram, Facebook, TikTok itu bakalan keluar itu semua. Nah, karena apa? Mereka berkesinambungan. Apalagi pakai Meta. Nah, pengeluarannya kan Meta tuh dari mulai Instagram, Facebook, sama WA ya. Nah, WA ini cikal bakalnya, apakah WA nanti ada e-commerce-nya atau bisa jual beli kah atau tidak? Nah, ke depan ya. Oke. Nah, di sini ada lagi hiburan ya. Tadi e-commerce ya. Terus ada hiburan. Hiburan contohnya kayak Netflix. Ya, bagi yang rumahnya pakai TV kabel, nah itu biasanya kalau kalian nonton, contoh nih drama Cina, nanti keluarnya drama Cina semua. Ya. Searching lagi Avenger, nah keluarnya film Amerika semua lagi gitu. Ya, jadi AI ini belajar dari inputan kalian. Kalian nggak perlu nyari, dia udah nyanyikan keluar. Intinya apa? Yang notabene-nya pakai HP cuma 2 jam bisa jadi 6 jam per hari. Pernah pikiran nggak? Ya, buka HP nih kalau bapak ya, mau mandi, buka HP dulu scroll jam 5 nih, tiba-tiba udah maghrib. Kira-kira apa? Udah terfokus sama HP. Itu ada AI tadi yang ngasih tuh. Tapi nggak apa-apa, karena itu kan bahasanya kita juga butuh bahasanya ya kan. Nah, terus terakhir ada cuaca nih. Untuk prediktifnya itu ada cuaca. Nah, cuaca ini yang paling sering kalian temui mau di HP, di perangkat kalian ada. Contohnya kayak mana Pak? Nih, coba kalian arahkan di bagian ini, di bagian monitor kalian itu ada yang berawan kalau nggak salah sih. Diklik aja, ada nggak? Nah, itu nanti cuacanya yang update sekarang itu bakal keluar. Pak, gunanya itu apa? Kalau kalian kerja perusahaan besar, nah ya, contoh nih, kayak bahkan jadi anggota DPR macam, kalian kan ada tugas keluar kan? Ada tugas keluar, ngantor itu macam. Nah, kan bisa cek cuaca nih. Ini hujan apa enggak? Kalau hujan ya jangan pakai Gojek, ya, pakai mobil, Grab. Nah, itu bisa kalian antisipasi. Jadi bahasanya sampai kayak ini, kalau pergi sekolah nih, nah kita kecilkan ruang lingkupnya ke sekolah. Besok mau ulangan, ya kan? Aku pakai baju ini. Tapi hujan nggak besok pagi? Nah kan bisa tengok di situ cuaca. Hujan apa tidak? Pulang nih, siang ini cerah, tiba-tiba sore mendung. Bisa diprediksi nggak? Bisa. Ya, biasanya kalau ibaratkan bapak prediksinya gampang aja sih. Kalau dari yang alam ya, pagi-pagi mendung. Suara jangkriknya kuat, sorenya pasti cerah. Tapi kalau paginya cerah, panas berdengkam, sorenya pasti cerah. Udah pakai gitu. Itu ilmu dari dasar ya. Nah sekarang udah ada AI-nya nih, udah ada untuk apa namanya? Untuk cuaca. Jadi kalian bisa pakai itu semua. Ya. Nah ini nampaknya sepele, tapi kita kadang-kadang gara-gara menyepelekan sesuatu ini, sebenarnya apa? Pak izin terlambat, karena cuaca. Oke, dikurangi ya. Terus ada lagi asistif atau asistif AI atau AI asisten ya. Nah ini yang sangat mengganggu, tapi membutuhkan juga. Kenapa mengganggu? Contoh ya bagi kita para pelajar, contohnya nih, ya terutama yang main game tiba-tiba Google Assistant yang ting, pernah nggak ngalamin? Ya sering. Itu bisa dimatikan kok. Ya. Tapi bagi orang-orang yang seperti Bapak yang sudah mengutamakan kerjaan ini itu macam,
asisten AI ini paling butuhkan? Contoh, Bapak nih belum pulang ke rumah, ya kan? Di rumah tuh pasti panas. Karena Pak AC nggak hidupin, Bapak bisa minta tolong AI untuk hidupin AC di rumah. Pak, gimana caranya? Berarti di rumah harus ada komputer satu yang standby, hidup nyala, dan itu koneksi internet, dan itu terkonek sama HP Bapak. Jadi Bapak tinggal pencet-pencet tombol, AI atau Google, you can help me please? Yes sir. Nah, can help you, ya kan? Nah, terus apa? Apa bahasa Inggrisnya? Tolong hidupkan AC di rumah. Nah, itu nanti langsung dia. Jadi kan nggak perlu pencet-pencet lagi, ya. Sama nih, ya. Nanti kita bakal belajar di Siskom atau di AI juga cara buat nih lampu bisa hidup otomatis dengan cara tepuk tangan. Nih, hidup dia, matiinnya ini. Itu namanya pakai apa? Nanti, ya, banyak, ya contohnya AI ini, ya. Nah, di sini, ya, ini ada nih asistennya, asisten virtual Google Assistant, ya. Itu asisten virtual itu tadi menolong kita langsung, ya. Terus ada lagi menulis. Nah, ini pakai Grammarly. Ini biasanya untuk anak-anak kuliah yang mau ngerjain S1, yang mau ngerjain skripsi. Nah, itu bisa pakai Grammarly ini untuk mengolah teksnya. Contoh kayak ibarat kalian mau buat makalah, mau buat teks-teks yang bahasanya untuk ambil penilaian. Kalau takut plagiat, kalian bisa pakai Grammarly ini. Terus ada navigasi. Nah, ini contohnya kayak Google Map. Ya, Google Map sekarang udah oke belum? Yakin? Belum kali. Belok kiri. Kirinya jurang. Ya, nggak gitu ya. Oke. Kita lanjut, ya. Kita masuk ke bagian aplikasi dan cara kerja. Ini Bapak baca secara singkat saja, ya, karena ini sudah kita lakukan juga. Ya. Bagaimana cara menggunakan AI? Ya. AI itu butuh kata kunci atau prompt, ya. Kunci utama untuk berkomunikasi dengan generatif AI adalah melalui prompt. Pak, prompt itu apa? Kemarin kan nanya kan? Nanya nggak? Nanya nggak? Ya, prompt itu apa? Nah, boleh kita masuk ke bagian glosarium. Silakan diklik. Nah, di sini ada prompt. Coba. Apa bacanya? Silakan dibacakan. Perintah atau instruksi detail berupa teks yang kita berikan kepada AI untuk menghasilkan sesuatu. Oke, paham ya, prompt ya? Itu cuma perintah berupa teks. Perintahnya apa Pak? Nanti kita coba olah, ya. Oke, terus nih ada juga AI itu apa? Generatif AI itu apa? Jadi kalian bisa nanti di glosarium ini bisa kalian olah di chapter 1, ya, chapter 1. Nah, terus kita balik lagi ke aplikasi dan cara kerjanya. Nah, di sini setelah prompt, anggap saja Anda sedang memberi perintah yang sangat jelas kepada asisten super Anda. Ya, semakin baik prompt Anda, semakin akurat dan kreatif, ya, hasilnya. Di bawah ini adalah contoh bagaimana AI diaplikasikan di berbagai bidang. Berarti dia kalau mau bagus desainnya, hasilnya, contoh kemarin kan buat logo nih, ya kan? Mau hasilnya bagus, ya kalian harus buat juga prompt yang bagus. Jangan asal-asal. Ya, kemarin kan kita sudah nyoba kan buat poster kan? Nah, hasilnya kayak mana? Memuaskan bagi kalian. Bagi Bapak belum cukup, belum masuk. Ya, tapi ada beberapa orang sudah paham dan itu bagus. Alhamdulillah. Oke, jadi nanti coba diolah lagi, oke? Terus di sini pengaplikasiannya bidang umum, ya, itu ada mencari informasi, merangkum topik yang rumit menjadi poin-poin sederhana. Biasanya ini untuk kita yang searching itu biasanya kan ini nih, contoh kemarin Bapak coba buatkan soal-soal untuk guru lain. Contoh aja lah, ya, contohnya yang bukan asli ya, contoh ada guru PKN kemarin, ya, Bapak membantu dia, ya, untuk buat soal. Bapak ketika tolong buatkan saya soal PPKN, ya kan, dengan kelas 10 fase E. Nah, SMK. Terus materinya tentang Pancasila dan Undang. Buatkan 30 soal, langsung jadi. Tapi langsung jadi itu kita harus ini dulu. Ya, meskipun dia udah menyederhanakan poin-poinnya,
kita harus baca lagi, diambil mana yang benar, mana yang bagus, mana yang benar-benar sudah diajarkan. Nah gitu. Sama kayak kalian nanti itu berbanyak. Kalau kalian mau pakai AI, jangan ambil bulat-bulatnya, cari yang benar-benar kita butuh, ya. Karena di AI itu semuanya dijelaskan. Pak, gimana caranya biar lebih mudah lagi Pak? Ketik aja manual. Diketik manual, apa yang diketik Pak? Nah, kalian ketikkan situ, buat lebih mudah dan singkat lagi. Enter, langsung jadi. Ya, oke. Terus, ya di sini belajar meminta penjelasan konsep sulit dengan analog yang mudah dipahami. Nah, ini maksudnya untuk kalian belajar itu AI itu bakalan ngasih yang lebih mudah lagi, mudah dipahami. Oke. Nah, selanjutnya ini ada hiburan, ya membuat gambar-gambar lucu, ini yang kayak kemarin yang kita udah coba. Terus ada lagi komunikasi, membuat menyusun draft email yang sopan dan profesional. Nah, itu untuk yang bagian bidang umum. Nah, selanjutnya ada aplikasi bidang khusus, yaitu kesehatan. Nah, ini kalau kalian mau tahu, AI ini sudah dipakai sama pihak kedokteran. Contoh, orang tua kalian itu kena penyakit gula, asam urat, macam sampai kanker, itu nggak perlu datang ke dokter atau ke rumah sakit. Kalian bisa aja pakai aplikasi AI-nya, kalian tinggal masukkan input indikasi orang tuanya. Contoh, ya kalau ibaratkan gagal ginjal, urinnya warna kuning tidak. Kalau iya, checklist tentang. Terus pas buang air kecil, apakah pedih? Nah, kalau iya, tentang iya. Apakah ada nyeri di perut? Nah, kalau iya, tentang iya. Semakin dia banyak centangnya, semakin indikasinya bahwasanya kalian kena gagal ginjal. Gitu. Jadi dia AI ini bakalan belajar apa yang kalian masukin. Nah, itulah data itu yang bakal diolah. Nah, sebelum itu AI ini sudah ditanamkan data yang sebelum-sebelumnya. Ya, data itu dapat dari mana? Dari kedokteran juga. Jadi AI itu adalah dokter kecilnya. Sebelum kalian bikin lapor, kalian sudah dapat indikasinya dulu. Apakah penyakit kalian berat atau ringan? Ya. Bahkan nih, ada yang alay-alay nih. Ya, contohnya kayak bahkan kegagalan cinta nih atau mencari jodoh. AI itu udah ada juga. Banyak, ya. Cuman nggak diajarkan di sekolah. Kenapa? Belum cukup. Oke. Terus ada manufaktur, ini untuk mengontrol lengan robot pabrik untuk bekerja persis dan berulang. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, robot untuk ngelas, ya, berulang-ulang itu aja kerjanya. Tapi gitu-gitu dia nggak pernah ngeluh. Nah, kalau kita yang ngantuk lah, yang minta kopi lah, minta makan lah, ya kan? Kenapa? Kerjanya berulang. Nah, ya. Terus lagi pertanian. Nah, ini yang bapaknya punya sawit, ya, yang punya kebun. Ini kalau ibarat kalian bisa membuat best. Kenapa? Contohnya nih, ya, ada drone punya kebun, ya, kebun sayur atau padi. Itu nyemprotnya kalau ibarat orang tua kita pasti jalan kan, satu lama kan. Nah, sebenarnya bisa pakai drone. Itu udah banyak di Amerika sudah pakai sekarang. Ya, dia bisa nyemprot sendiri. Tinggal kita apa? Tinggal kita nuang, takar doang. Apa racun yang mau kita kasih, masukin udah. Hidupin, nyalain, udah jalan sendiri otomatis. Nah, kalau di kebun sawit gimana, Pak? Nah, kebun sawit tidak boleh banyak rumput bukan atau semak-semak. Nah, itu ada mesinnya sendiri. Mesin ini bisa kalian koordinasikan. Contoh nih, pakai AI Google Map. Google Map untuk apa? Untuk buat peta bidangannya. Jadi mesin itu nggak akan pergi kemana-mana, cuma di sekitar situ aja, ya. Nanti kalau ibaratkan pakai ada rumput tebal atau rumput tinggi atau rumput pendek, dia nanti bisa ngatur mesinnya, ya. Pisaunya mau yang kencang atau yang lambat. Nah, kayak gitu. Jadi itu udah otomatis. Efek sampingnya apa? Tidak ada karyawannya. Bahkan orang-orang yang nunggu PT sawit itu nggak bisa lagi. Cuma satu sayangnya, perawatannya mahal. Ya, apakah ada yang bapaknya punya sawit cuma 1 hektar terus beri AI ini? Wow, magic gitu ya. Nah, berarti endingnya bapak kalian bakalan minta kalian membantu mereka. Ya. Tapi ingat, bantu orang tua itu nomor 1. Ya, jangan sampai nanti kalian mendahulukan. Mau bikin gini-gini. Jangan, bantu dua orang tua rumah. Ya, oke.
pertanian, habis itu bisnis. Nah, ini bisnis menggunakan chatbot. Chatbot ini udah sering kita pakai atau kita temui. Contoh kalian order apa namanya? Order di Shopee, ya, beli barang, itu kan ada tuh. Terima kasih sudah berlangganan kepada kami. Silakan tinggalkan pesan. Nah, itu chatbot. Atau buka WA nih, ya kan, WA admin. Contoh WA SMK, ya kan, ada kan, suruh daftar PPDB. Nah, kalau kalian pernah ngechat itu, nanti dia ada chatbotnya sendiri, otomatis. Ya, Bapak sudah pakai di toko Bapak di arena konsep cutting stiker itu, ketika orang order, admin kan nggak selalu standby. Nah, nanti ketika dia chatbot ini bakalan balas dia. Terima kasih sudah mengunjungi toko kami. Nah, silakan order. Bahkan kalian bisa pakai, cuman AI kalian harus pakai WA bisnis. Ya. WA pakai yang kayak ini bisa apa? Maksudnya bisa. Tapi ada settingan lagi. Ya, akun kalian harus di-upgrade lagi. Oke. Nah, bikin lagi nih, terakhir. Ada lagi yang namanya profesi AI. Pak, kalau udah belajar AI mau kerja di mana? Ada yang mau? Gajinya lumayan loh, di atas 10 J. Ya. 10 J itu kecil. 10 J itu kecil. Kalau di BM server, BM server itu sampai 80 jutaan per bulan. Per bulan. Kalau kalian dapat Google itu per 100 juta sampai 200 jutaan per bulan. Ya, tapi kalau error nanti ya tanggung jawab. Ya kan? Nah, jadi di sini ada yang namanya AI spesialis atau developer ya. Jadi kalau kita buka, ya ini diklik aja ya kartunya. Nanti dia bakal ngasih penjelasan. Nah, ini tugasnya AI developer ini merancang, membangun dan menguji model AI dari awal hingga menjadi produk fungsional. Berarti kalian buatnya dari awal. Contohnya kayak bahkan game FF, ya. Itu dirancang dulu. Rancangnya berapa tahun? Nggak tahu. Karena mereka dikembangkan. Bahkan sampai sekarang pas kalian main pun game itu mereka masih dikembangkan kan? Kenapa dikembangkan? Ada update-nya. Contoh, pengguna komplain bahwasanya jaringannya internet turun. Nah, otomatis itu bakalan di-upgrade lagi biar jaringannya stabil, ya kan? Nah, terus di sini ada machine learning, ya, fokus pada pembuatan algoritma, ya. Terus ada lagi data science. Ini untuk bahasanya untuk yang kedokteran tadi, mengolah data. Nah, terus ada prompt engineer. Nah, di sini ternyata prompt itu dijual belikan, nah. Ya, prompt yang kita kotak-atik kemarin, yang bapak kalian suruh buat prompt itu sendiri, itu sebenarnya diperjualbelikan di dunia internet. Kalian mengerti? Makanya bapak ajarkan kalian dari kemarin itu buat prompt itu, yaitu pengembangan itu. Ya, lumayan loh. Pak berapa Pak? Cari sendiri harga. Ya. Terus ada lagi AI ethics, ya. Nah, di sini memastikan teknologi AI dikembangkan dan digunakan secara adil. Nah, ini untuk security-nya. AI itu ada security-nya juga. Jadi kalau ibarat kalian salah itu bisa kena cipta dan kalian bisa masuk ke juga bahasanya ya. Oke. Nah, ini nih. Ada kolaborasi, ya. Di sini ini proyek kita nanti, ya. Kita bagi, ya. Jadi di sini ada beberapa contoh nih di desain kreatif ini yang sering kita gunakan ya. Pertama kayak mana Pak? Langkah pertama itu susun prompt-nya ya kan. Prompt-nya kayak mana nih? Logo untuk kedai kopi, modern minimalis bentuk biji kopi. Nah, itu prompt-nya. Ya. Langkah kedua kayak mana? Ya, kalian masukkan prompt-nya ke dalam AI-nya, menghasilkan gambar. Lalu terakhirnya baru anggota tim lain memilih gambar terbaik dan menyempurnakannya di Canva. Jadi semua gambar yang kalian hasilin di AI itu harus convert dulu ke Canva, diedit lagi. Sedangkan kita kemarin salah ya, hanya ngasilin gambar lewat AI, done. Padahal itu harus diedit lagi ya. Oke. Selanjutnya kalian tentukan gaya visualnya yang diinginkannya. Contoh kayak bahkan futuristik, retro atau ceria ini kalau kalian bingung untuk gaya visual ini, kalian bisa ketikkan aja di Google ininya, nanti bakalan dia ngasih bentuknya apa saja bentuknya sih. Karena tadi bapak udah nyoba, ternyata itu banyak ya. Kita kan tahunya cuma buat kan size logo ini ya kan. Nah,
dia nggak kalian detailkan warnanya apa, gaya futuristik atau tidak, untuk kalangan masyarakat atau tidak, itu nggak kalian sampaikan. Nah itu ya. Terus ya, prompt engineer, satu anggota tim bertugas membuat beberapa prompt detail di tools AI gambar seperti ini. Nah ini kita ganti aja di image creator ini, kita ganti jadi Gemini ya, karena tadi udah Bapak coba ada beberapa orang yang bisa login ya. Nah barulah yang prompt tadi kalian coba masukkan ya. Bisa? Kita butuh 5 menit saja. Silakan dibuat di notepad masing-masing. Nanti Bapak coba explore ke kalian. Udah dapat promnya? Oke. Lanjut kita masuk ke bagian AI-nya ya. Kita logo ya. Kita gunakan Gemini AI. Rumah makan Pak Nurdin siap. Nah ini ya yang Bapak bilang kemarin ya. Kalian harus aktifin ini dulu. Nih ini ada ini nih. Ini ada gambar banana kan. Ya baru coba mengedit gambar ini, klik dulu. Nah baru nih aktif. Nah kalau ini udah aktif baru kita bisa ngedit. Nah contohnya yang mana Pak? Oke. Nih ya caranya gini. Kalau mau buat pakai Gemini, kalian silakan ketikkan promptnya. Ya. Nah tambahkan di sini kalimatnya gunakan warna atau buatlah gambar sesuai contoh foto terlampir. Jadi kan harus melampirkan foto kan. Nah silakan kalian cari searching di Google. Contohnya nih Bapak kan mau buat logo es krim nih. Kita buat es krim pop logo. Nah ini kan banyak nih contohnya. Nah kita coba ambil satu yang menarik. Nah contoh saja kayak gini ya. Di sini Bapak ambil, Bapak screenshot saja ini. Nah, lalu ambil Google-nya, Bapak pastekan di sini. Bapak pastekan. Nah, nanti dia kan bakal upload nih. Nah, kalau sudah Bapak tinggal klik kirim. Nah, dia bakalan nyari referensi atau membuat gambar sesuai dengan bentuk ini. Coba. Apakah bisa? Kata-katanya gimana? Ya, ingat prompt ini kalau kalian benar bisa buat prompt yang bagus, ini bisa dijual. Ya. Nah, ini udah jadi. Belum. Ah, ini dia. Tuh. Tuh, ya kan? Es krim dan friend. Ya. Ya, ini contohnya ya. Contohnya. Pak, ini tugas saya tentang membuat logonya. Di sini saya membuat logo tentang es krim yang bertuliskan promptnya, halo tolong buatkan saya logo bertema toko es krim dengan judul Lumerlicious dengan gambar maskot yang sedang tersenyum sambil memegang es krim. Lumerlicious ini saya ambil dari kata lumer. Lumer itu artinya meleleh dan licious ini singkatan dari bahasa Inggris yang yaitu delicious yang berartikan lezat. Dan inilah hasil dari logonya. Terima kasih. Apa yang ini logo kami? Belum. Coba dijelasin sedikit. Oh, ini buat sushi ya? Sushi Ya, logo ya? Oke. ya. Kan- Promnya mana? Boleh ditunjukkan? Oh, promnya Pak. Ini Pak. Itu Pak. Tapi belum jadi Pak. Iya. Oke, ini ya. Oke.
Ini buat logo tentang? tentang top up game store. Oke, promnya mana? Boleh lihat kan? Oke, ini permintaan. Oke? Baik, untuk pertemuan kali ini ya, bagaimana? Apakah sudah mulai bisa mencoba? Belum menyatakan kalian bisa ya, tapi kalian sudah coba untuk membuat prom itu sebaik mungkin. Dan ada beberapa orang yang bisa, tapi ada beberapa juga yang belum. Jadi orang yang belum, tolong belajar lagi. Dan yang bisa, tolong ajarkan kawannya untuk lagi, oke? Baik, untuk pertemuan kali ini, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup dengan doa, ya. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.